Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berikut ini adalah penjelasan tentang keyword list project yang akan dikerjakan. Pertama, di sini ada Excel untuk keyword list Herbaltum. Nanti mungkin berubah keyword list Herbaltum 1, misalnya Herbaltum 2 dan seterusnya. Tapi kita fokus ke sini. Pertama, di bawah ini ada banyak tab. Ini ada kata kunci utama, KKP, kata kunci populer, kemudian produk populer, kemudian ada abjad A sampai Z. Yang ini adalah produk list yang ada di Herbaltum. Nah, ketika produk listnya kosong, maka kita perlu isi dulu pertama. Di sini pertama produk V, artinya produk yang berawalan abjad V. Kalau kita harus isi, maka kita ambil datanya dari data stok yang ada di software SID Retail Pro ini. Nah, ini sudah diekspor dan tinggal kita paste mulai dari V yang paling pertama sampai V yang paling akhir. Nah, untuk V tidak terlalu banyak, jadi kita paste ke sini. Kemudian nanti di sini akan ada pertama daftar produk. Yang kedua ada kita pakai nanti daftar kata kunci yang akan digunakan. Bisa diambil dari kata kunci sini, kata kunci utama. Kemudian nanti ada produk iklan, link produk iklannya, dan nanti link produk iklannya akan memuat detail tentang update iklan dari produk ini. Kita langsung aja untuk VCO misalnya. Kita ambil dari kata kunci utama, kita Ctrl F, VCO. Nah, jelas nggak ada di sini karena masih baru. Maka kita buat di sini VCO. Untuk detail rinciannya nanti, cara pengisian di sini ada di video lainnya. Kita langsung aja ke prakteknya. Pertama yang kita cari di situs keywordtool.io, kita input keywordnya, VCO, kemudian pilih bahasanya Indonesia, kemudian klik search. Maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita copy semuanya, keywordnya, copy to clipboard, dan kita sortir dulu di Notepad. Nah, kita sudah sortir. Di sini ada 163 keyword dari 513 keyword yang didapat dari keywordtool.io. Next, kita pindah ke app Neilpatel. Berikutnya di app.neilpatel.com kita ketikkan kata kuncinya. Di sini contoh VCO. Kemudian kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian kita klik search, akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita lihat ke bawah, akan muncul keyword IDs, ide-ide kata kunci yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan. Di sini contohnya VCO. Kita bisa klik di sini View All Keywords IDs. Maka kita akan mendapatkan semua keyword yang berhubungan dengan kata kunci yang kita masukkan. Kita copy to clipboard, masukkan ke Notepad dan sortir. Dan di Neilpatel ini dia kata kuncinya lebih terfilter, artinya kata kunci yang benar-benar selain terfilter juga sedikit sih. Jadi nggak sebanyak di keywordtool.io. Tapi dia juga nanti kita bisa lihat di sini ada dia punya fitur related, questions, prepositions, comparisons. Kalau kita klik related, akan muncul beberapa keyword yang berhubungan dengan kata kunci VCO. Contohnya di sini ada yang depannya minyak VCO. Kalau kita lihat di suggestion sini, ini tidak ada yang kata depannya selain VCO. Jadi VCO adalah VCO SR12, seterusnya depannya VCO. Kalau kita lihat di related sini, akan muncul yang depannya kata kunci lain selain VCO. Manfaat VCO, minyak VCO, aplikasi VCO, cara membuat VCO, dan seterusnya. Nah, kita copy keduanya ini ke Notepad untuk kita filter. Ini kita masukkan Neilpatel. Nah, kita dapatkan 113 keyword. Kalau di sini ada questions juga bisa kita masukkan. Berikutnya kita akan melihat ke
langsung Google. Dari google.co.id kita masukkan kata kuncinya. Dia akan muncul suggestions atau saran-saran kata kunci yang sering digunakan orang lain. Di sini ada beberapa perbedaan, makanya kita perlu membuat perbandingan antara beberapa sumber. Nah, kita masukkan semuanya ini ke Notepad juga. Kita buka Notepad. Kita ketikkan manual. Setelah itu kita masukkan ke Notepad++-nya, Google. Dari keyword-keyword ini kita bisa kembangkan lagi sendiri nanti. Dari semuanya bisa, atau dari sini aja juga bisa. Misalnya di sini VCO. Kita cari misalnya VCO kapsul. Kita masukkan lagi. Patricia Herbal. Kita ganti lagi VCO minyak. VCO minyak kelapa. Kita copy lagi. Sebenarnya kalau mau copy paste juga bisa copy paste. Seperti ini. Kemudian kita masukkan kembali ke Notepad++. Kita ganti lagi minyak VCO. Dan di sini bisa kita berkreasi sebebas-bebasnya. Misalnya kita tambahin minyak VCO untuk pencernaan. Kemudian kita cocokkan dengan testimoni salah satu pelanggan kita misalnya. Ini adalah Bu Anita yang dia rutin pesan ini sampai 20 botol sudah sejak 2 tahun yang lalu. Jadi dia langganan untuk dibeli secara banyak kemudian dibagi-bagikan ke keluarganya. Dan ini testimoninya. Nah, mencocoki dengan keyword yang tadi kita pilih sebagai pencernaan. Nah, nanti ini buat jadi produk baru, dibuat di judulnya. Itu contohnya. Berikutnya adalah kita cari dari situs tokopedia.com. Tapi kita jangan dalam keadaan login seperti ini. Kita buka situsnya ini dalam keadaan incognito. Kita seperti ini, buka new. Mana ya? Kok nggak ada di sini menunya? Atau kita tekan aja Ctrl Shift N. Nah, menunya gelap seperti ini. Ini keadaan incognito. Jadi kita nggak terikat sama sekali dengan personal data yang kita punya. Kita buka tokopedia.com, kemudian ketikkan kata kunci yang ingin kita masukkan. Di sini contohnya VCO. Seperti ini. Kemudian kita tambah lagi misalnya VCO virgin coconut oil. Kemudian dari keyword tadi dari situs lainnya yang kita dapatkan misalnya minyak VCO. Nah, kita bisa dapetin lagi beberapa kata kunci lainnya. Oke, kita dapatkan beberapa keyword tambahan. Minyak VCO murni. Kemudian kita ganti lagi VCO kapsul. Nah, dilanjut ke kata kunci berikutnya, misalnya di balik kapsul VCO. Kemudian singkatannya kita perpanjang misalnya, virgin coconut oil. Oke, ini dirasa cukup. Kalau sudah dirasa cukup, kita masukkan ke Notepad. Ada dua untuk Tokopedia. Pertama, tokopedia.com seperti yang barusan kita lakukan. Kemudian Tokopedia iklan.
Kita close yang ini, kemudian masuk ke wawasan produk atau ke top ads. Berikut dari Tokopedia, ketika kita membuat iklan baru seperti ini, misalnya produknya adalah VCO, maka di bagian tambah kata kunci, Tokopedia akan memberikan saran-saran kata kunci atau rekomendasi kata kunci yang menurut sistem mereka mencocoki dengan produk yang akan kita buat iklannya. Ini contohnya. Tapi ini sangat terbatas, jadi sebenarnya masih banyak kata kunci yang bisa kita coba, kita bisa explore, dan kita bisa masukkan di sini. Ini hanya sekedar untuk referensi. Kita tambahkan di sini. Dari top ads. Sudah kita masukkan ke Notepad. Yang terakhir adalah dari Shopee. Pertama kita buka Shopee di mode incognito seperti tadi. Kita ketikkan VCO. Kita catat kata kuncinya. Dan juga variasi keyword lainnya seperti ini. Ini adalah dua contoh produk yang keywordnya berasal dari produk. Jadi ada produk PCO kapsul merek SR12 dan ada merek Alcanzo. Kemudian dicoba lagi keywordnya dibalik misalnya. Lanjut keyword berikutnya. VCO Virgin. Jika sudah, masukkan ke Notepad++. Ini baru dari Shopee, kemudian kita coba dari Shopee iklan. Kita buka seller shopee.co.id, kemudian login. Langsung ke bagian iklanku, pusat promosi saya, iklan Shopee. Nah, kita masukkan kata kunci baru, misalnya kita cari dulu produknya, VCO. Pilih salah satu, konfirmasi. Kemudian kita tambah rekomendasi kata pencariannya. Kita delete dulu, hapus massal. Kita tambah lagi. Nah, di sini kita bisa memasukkan kata kunci berikut dengan data kualitas pencarian, volume, harga rekomendasi. Kita coba masukkan satu persatu. Selain yang ada di sini, ini udah ada beberapa yang berhubungan dengan produk yang kita masukkan, VCO kapsul, virgin coconut oil. Oke, kita ketikkan di sini, nanti dia akan muncul rekomendasi kata kunci lainnya. Ini kita masukkan juga. Kalau kurang lebih sama, bisa copy paste aja dari data sebelumnya. Mirip kan? Ada tambahan Salimah. Tapi yang menarik di bagian Shopee marketing ini, di bagian iklanku, kita bisa melihat estimasi pencarian dan seberapa populer kata kunci tersebut di dalam sistem Shopee. Karena walaupun kata kunci berikut ini semua direkomendasikan, tapi tentunya satu dengan yang lainnya berbeda levelnya. Satu ada yang sangat populer, ada yang medium, ada yang kurang populer. Maksudnya di antara perbandingan tiga kategori tersebut. Contoh di sini kita lihat VCO.
Karena memang kata kuncinya terlalu general, terlalu umum, jadi wajar kalau volumenya sangat besar. Tapi kalau kita buat lebih spesifik, nah ternyata hasilnya sangat berbeda. Nah ini perlu dicatat sebetulnya. Jadi kalau di sini 14.423, nanti ini dipindahkan ke Excel. Kemudian VCO coconut oil ternyata 24.000. VCO virgin coconut oil 6.000 dan seterusnya. Dan yang lebih menarik di iklanku Shopee, di Shopee iklanku, di bagian iklan kata kunci ini kita bisa mendownload data untuk produk yang iklannya sudah berjalan. Misalnya kita cari kata kunci VCO, tekan enter, kemudian akan muncul seperti ini. Kita pilih salah satu produk, misalnya ini, kita klik, kemudian kita ubah timeline-nya menjadi jarak 1 bulan. 1 bulan terakhir. Kemudian dilihatnya ada 1800, tapi kita bisa download data. Di save ke folder lokal, kemudian kita buka filenya. Nah, ini adalah data yang didapat dari statistik iklanku di Shopee. Ini kata pencarian yang kita aktifkan, yang kita incer, yang kita targetkan. Kemudian ini adalah hasil pencarian dari user. Artinya user mengetikkan kata kunci ini, maka produk kita muncul karena kita menargetkan kata kunci ini. Contoh, orang mencari coconut oil 5 liter, kemudian punya kita muncul iklannya di pencarian karena kita menargetkan kata kunci coconut di produk tersebut. Jumlah dilihat ini adalah jumlah pencarian. Kemudian jumlah klik adalah jumlah orang yang mengklik iklan kita dari kata kunci yang mereka cari. Kemudian ini persentasenya antara jumlah dilihat dan klik. Kemudian produk terjualnya, omset, biaya yang keluar, peringkat, efektivitas iklan, dan CIR atau biaya per omset. Persentase biaya per omset. Nah, kita pakai kata kunci hasil pencarian ini sebagai referensi. Kata kunci apa yang paling banyak digunakan oleh pengguna Shopee? Kita bisa urutkan berdasarkan kata kunci yang paling banyak digunakan. Harusnya di jumlah dilihat. Kita balik, sending, jumlah klik. Karena statistiknya agak sedikit, jadi kita coba cari contoh lain dari keyword yang agak kelihatan. Contoh, kita targetkan kurma Tunisia palm fruit. Kemudian ada user mengetik kurma Tunisia. Dari 35 orang yang melihat, 6 orang mengklik. Artinya 17%. Seperti itu kurang lebih. Ini kurma Tunis. Kita targetkan, kemudian ada yang mengetik kurma Tunisia kering. Kemudian dari 14, 3 yang mengklik. Artinya semakin akurat kata pencarian yang kita targetkan, semakin sesuai dengan kebanyakan kebiasaan user, maka akan semakin besar persentase kliknya, dan demikian juga semakin besar kemungkinan produk itu akan terjual. Dan biayanya juga semakin tertekan atau semakin rendah. Nah, ini contoh bagaimana penggunaan kata kunci dengan judul produk ditargetkan dengan produk yang sesuai. Jadi jangan asal-asalan memasukkan kata kunci yang ada di iklan. Nah, kemudian kalau kita sudah cocokkan semua kata kuncinya, kita masukkan semua kata kunci ini ke Excel
berdasarkan produk VCO, kita masukkan di sini misalnya keywordtool.io. Kita insert node seperti ini. Demikian juga untuk yang lainnya, Neil Patel, Google, dan kita masukkan satu persatu. Nah, dari semua keyword yang kita dapatkan dari berbagai sumber, kita akan buat secara umum klasifikasi kata kunci yang paling banyak digunakan. Misalnya dari VCO kita pakai VCO Virgin Coconut Oil. Nah, dari hasil kesimpulan yang kita dapat, berikut ini adalah 8 kata kunci utama yang akan kita gunakan sebagai judul produk secara umum. Kemudian, jika kita dapatkan ada produk kita yang merupakan kategori VCO organik, ini akan kita masukkan. Kemudian yang berikutnya di bawah ini adalah merek-merek VCO yang kemungkinan akan kita stok ke depannya. Karena berdasarkan hasil pencarian mereka adalah jenis-jenis atau merek-merek VCO yang banyak dicari oleh pengguna dan sudah laris, makanya banyak yang cari dan menjualnya akan lebih mudah. Dan ketika sudah dapat, maka akan kita jadikan sebagai judul produk di samping judul produk dari kata kunci utama yang kita sudah buat di sini. Oke, sekarang langsung kita action membuat produk atau upload produk atau duplikat produk berdasarkan kategori ini atau berdasarkan kata kunci utama di sini. Kita coba di Tokopedia misalnya. Dari Tokopedia akan lebih mudah, kita akan duplikat produk. Kita akan duplikat produk yang sudah ada dan penjualan sudah banyak, misalnya ini. Kita klik atur, pilih duplikat produk. Dan kita akan mentargetkan VCO pertama ini, VCO Virgin Coconut Oil. Karena sudah sesuai, ini sudah ya, jadi kita pilih produk lainnya, misalnya ini, minyak kelapa VCO Harmony. Nah, kita duplikat yang ini. Kata kuncinya kita masukkan. Ini merek Harmony, isi 250 ml. Oke, kita buat seperti ini. VCO Virgin Coconut Oil Harmony 250 ml. Kita samakan antara judul dengan deskripsi. Kemudian tambahkan kata kunci. Di belakangnya kita tambah keyword yang ada di sini. Ini adalah kata-kata yang yang kita katakan powerful. Jadi walaupun mungkin orang sudah tahu bahwa produknya ini ready stock rata-rata di marketplace atau dijamin original secara umum. Tapi kita bisa lebih menguatkan lagi dengan menambahkannya di akhir judul produk, begitu juga di deskripsi. Nah, kata kuncinya yang kita pakai nanti di judul, kemudian kita masukkan di deskripsi, begitu juga di akhir deskripsi. Ini ada ending description-nya. Kita pilih salah satunya, kemudian masukkan ke sini. Kata-kata judul produknya diganti dengan deskripsi produk. Yang dijamin asli, Herbalium. Seperti ini, kemudian kita upload. Kita buka folder utama tempat product features, Windows R, tekan Windows R, kemudian ketik dir 00 spasi, maka nanti akan membuka direktori ini. Kita cari produknya VCO.
VCO Harmony 250 mili. Kemudian kita copy filenya ke folder temporary di dir0 tmp. Nanti akan terbuka folder ini, lalu di paste atau Ctrl V foto yang akan kita upload. Setelah di copy, kita rename menggunakan sesuai dengan judul produk yang akan kita upload tadi. Kita akan pakai foto 11-14, ini dihapus. 1. Setelah di rename sesuai judul produk, baru kita upload ke produknya. Karena ini akan memiliki efek SEO di foto produk, sehingga iklan atau produk kita akan tampil lebih optimal di marketplace dibandingkan dengan produk yang tidak dioptimalisasi proses SEO-nya seperti ini. Mulai dari pemilihan judul, penamaan produk, penamaan foto, dan lain-lain. Jika sudah, kita klik simpan. Dan pastikan layanan pengiriman pos tidak dipilih jika memang mengaktifkan pos dan barangnya berupa cairan. Nah, dari produk yang sudah diupload ini, kita akan masukkan dia ke dalam iklan di grup khusus yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kita tambah iklan produk. Kita cari menggunakan kata kunci, VCO, kemudian kita masukkan. Jangan masukkan yang ini, tapi masukkan yang baru kita buat, yang judul, nama produk, foto produknya, deskripsinya sudah kita sesuaikan dengan judul iklan dan kata kunci iklan yang akan kita targetkan. Kalau sudah, kita klik iklankan untuk menyimpan settingannya. Setelah diiklankan, target selanjutnya adalah kita akan monitoring iklan secara berkala untuk kita pastikan bahwa iklannya berjalan secara optimal. Setiap produk nanti akan memiliki file tersendiri seperti ini. Ini adalah file untuk produk Supergoat. Ini file untuk produk kapsul kelor, dan ini zaitun al arabi. Misalnya contoh seperti ini. Kita buat duplikatnya, kemudian kita namakan dengan produk terbaru yang baru kita buat tadi. Make a copy, kemudian namakan dengan nama produk. Klik OK. Ini contoh yang sudah berjalan. Jadi pertama kita buat link baru, statusnya iklan baru. Kemudian link ke iklannya itu sendiri. Kemudian misalnya kita akan tambahkan kata kunci baru. Misalnya berdasarkan kata kunci utama, kita ada dapatkan VCO coconut oil belum dimasukkan sebagai target kata kunci. Maka kita masukkan. Kemudian kita set harga yang paling rendah. Di sini contohnya mulai dari 400, atau kita tambahkan sedikit. Kemudian di detail iklannya kita tambahkan add. Artinya kita menambahkan kata kunci baru, VCO coconut oil. Tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal hari ini. Ini kita hapus karena ini kata kunci lain. Nah, ini adalah contoh ketika menambahkan kata kunci, menaikkan biaya kata kuncinya. Kita hapus dulu. Di sini juga bisa dimasukkan to-do list berikutnya yang akan kita lakukan dengan iklan ini. Misalnya di tanggal nanti 7 November kita akan pantau kembali iklannya.
cek iklan. Kita akan mengecek iklan di link ini di 7 hari ke depan. Tapi untuk list yang akan kita lakukan sekarang adalah tambahkan kata kunci VCO coconut oil 450. Kemudian karena performa iklannya belum terlihat optimal, kita coba tambahkan kata kunci misalnya VCO coconut oil, karena di sini rekomendasinya 1600, kita tambahkan lagi misalnya menjadi 900. Kemudian di to-do list-nya kita tambahkan di sini up, artinya menaikkan biaya kata kunci VCO coconut oil dari 700 menjadi 900. Begitu juga virgin coconut oil-nya kita naikkan jadi 700 misalnya. $500 menjadi 700. Kemudian kita up iklannya secara global dari 550 menjadi 700 juga. Nah, ini hanya contoh apa yang akan kita lakukan di laporan nanti. Kita update terus nanti di Excel ini secara berkala. Kalau sudah lakukan, kita klik centang. Misalnya kita akan menambahkan produk baru lainnya, misalnya ini adalah produk yang baru kita tambahkan. Kita copy linknya, kemudian kita masukkan di sini tambah iklan. Nanti begitu juga produk-produk lain yang barunya yang baru kita masukkan, kita tambahkan di sini. Dan jangan lupa nanti di monitor kembali di 7 hari ke depan, dibuat catatan di to-do list masing-masing akan mengecek iklan ini di 7 hari ke depan. Kurang lebih demikian yang akan banyak kita kerjakan di project keyword di Handbaltom. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.